Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Untuk teman-teman yang belum join, silahkan join di Zoom yang sudah ibu berikan di grup ya. Oh ya, sebelum memulai ekstrakurikuler, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh Mbak Caca. Baik, kepada Mbak Caca, silahkan dipimpin doanya. Berdoa selesai. Ibu mau tanya nih, hari ini siapa sih yang gak masuk di ekstrakurikuler? Oh, masuk semua, alhamdulillah masuk semua. Ikut Zoom ya. Ini ada yang baru gabung, Mas Randy. Oh iya, terima kasih. Hari ini kita belajar apa sih yang disebut dengan macam-macam berita itu apa aja gitu ya. Kemarin kan udah berita itu apa, dan minggu ini kita belajar mengenai macam-macam berita. Ada yang sudah tahu macam-macam berita itu ada apa aja? Oh, ada yang sudah tahu? Ya, baik. Oh iya, benar, berita itu ada yang termasuk opini juga. Benar Mbak Rina ya, benar. Nah, sekarang ibu jelaskan mengenai macam-macam berita. Nah, macam-macam berita itu dibagi menjadi 5. Yang ibu berikan dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada strike news. Strike news atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, dan apa adanya. Biasanya ini mengenai peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Nah, contohnya seperti apa? Berita biasanya pada koran atau surat kabar, berita di televisi atau di media online. Apa aja sih contohnya? Kebanjiran, gunung meletus, naiknya harga BBM, kan yang lagi hangat-hangatnya. Terus biasanya itu kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua ada hard news. Apa sih itu hard news? Nah, hard news sendiri itu artinya adalah keras. Hard sendiri artinya keras. Nah, pada dasarnya bagian dari strike news. Nah, masuk ke yang pertama juga. Tapi hard news ini berita paling update, terkualitas, memiliki nilai. Biasanya itu berisi mengenai peristiwa yang tak disangka atau yang akan terjadi atau secara tiba-tiba. Nah, contohnya ini adalah tentang kayak pengeboman ya. Pengeboman seperti kebakaran juga di pasar tradisional atau di mana gitu. Iya, contohnya iya benar. Contohnya adalah di Gaza yang bom itu ya. Nah, sudah paham sampai sini? Alhamdulillah ya. Terus yang ketiga ada soft news. Apa sih soft news itu? Udah ada kata-katanya soft. Soft itu apa? Lembut ya, lembut atau ringan gitu ya. Nah, soft news ini bagian juga dari strike news, tapi beritanya juga terbaru. Biasanya berita ini tuh menyajikan berita ringan dengan nilai berita yang dibawa oleh soft news. Nah, biasanya berupa berita yang mendukung ini adalah berita utama dari berita-berita yang tidak bersifat serius. Nah, beritanya contohnya itu tentang keramaian, pariwisata, masa liburan yang sedang berlangsung dan sebagainya. Jadi itu ya ringan. Terus yang keempat ada investigation news. Apa sih investigation news itu? Investigation news itu berita investigasi. Nah, siapa yang pernah mengetahui investigasi? Pasti kalian sudah pernah. Investigasi itu yang ada di televisi. Iya, benar juga. Investigasi itu merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi diselidiki dulu secara khusus. Dilakukan peristiwa. Biasanya itu jurnalis melakukan hal ini dengan tujuan tertentu.
Misalnya membongkar tindakan penyelewangan yang merugikan kepentingan publik. Contohnya adalah membongkar kayak kasus korupsi, pembunuhan, terus jaringan ilegal, pembakaran hutan, dan lain-lain. Nah, investigasi ini biasanya untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di balik suatu kejadian, yaitu mengulik ya, dikulik. Nah, seringkali dalam melakukan penelitian informasi dan penyelidikan berita ini, jurnalis harus bertindak seperti intel. Ya kayak intel, tahu intel itu biasanya bisa jadi bertaruh dengan nyawa. Contoh beritanya itu mengenai pembakaran hutan yang ternyata dialangi perusahaan agar dengan maksud tujuan tertentu. Paham? Nah, yang kelima ada opinion news. Apa sih opinion news itu? Nah, opinion news sendiri berita yang berisi opini tentang suatu peristiwa hangat yang sedang terjadi. Berita ini biasanya bersumber dari pendapat pengamat, pendapat penulis gitu. Berita bersumbernya itu mengenai isu, masalah, peristiwa yang diangkat tersebut gitu. Selain pengamat, sumber opini juga dapat diambil dari pendapat orang lain yang diutamakan oleh seorang siswa ataupun mahasiswa masyarakat umum gitu, untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah mengenai para buruh terhadap kesejahteraan di Indonesia. Terus ada lagi yang baru-baru itu RUU KUHP itu ya, tapi terlalu tinggi ya. Tapi kalau untuk kalian sendiri, untuk anak SD itu biasanya kalau menulis opini, nulisnya itu kepada siapa? Banyak kan kepada sekolah ya kan, kepada sekolah dan pihak pendidikan yang ada di daerah kalian sendiri. Iya benar. Baik, setelah ini sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Iya benar. Oh iya, Mbak Caca, catatannya yang mana? Oh, yang soft news. Soft news itu bagian dari straight news ya. Iya, tapi lebih ringan. Ya, contohnya itu kayak liburan, terus kayak kemacetan, terus keramaian di tempat umum, ya seperti itu. Lalu baik anak-anak, mohon maaf ya, sinyal ibu terkendala. Baik, terus sekarang kalian bikin kelompok 3 ya, 3 orang, satu kelompok 3 orang. Ada berapa ini dalam satu kelas? Ada 9, jadi ada 3 kelompok ya. Ya kan 10, satu ikut itu jadi satunya kelompok, ada yang 4 ya, punya satu kelompok ya. Lalu ini hari ini kalian coba yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp itu dibuka ya, apa Microsoft Word-nya dari ibu, ada file itu, coba dibuka, terus kalian coba diskusi dengan kelompoknya ya. Apa sih bedanya dari mulai dari straight news, hard news, soft news, investigasi, serta yang terakhir ada opinion news. Nah itu kalian secara individu juga membuat, nanti setelah mengetahui perbedaan bersama kelompok, kalian juga membuat berita itu. Terserah dari kelima berita ini, kalian bisa pakai soft news atau kalian bisa opini. Kalau investigasi sih terlalu jauh ya, jangan. Jadi cukup yang hard news, soft news, atau opini. Tapi ya itu aja ya, seperti itu. Silahkan didiskusikan dulu dengan temannya. Ibu tunggu selama 5 menit cukup ya. Ya baik, ibu tunggu.
Baik, sudah selesai? Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tugas, jangan lupa tugas individunya dikerjakan ya. Oh iya, sebelum ekstrakurikuler hari ini kita selesaikan, nanti kelompoknya jangan lupa tugasnya kelompok dikirim di WhatsApp grup ya. Tiap ini aja satu aja yang kirim ya, satu aja yang kirim ya, cukup satu orang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apa aja sih tadi ibu menyebutkan ada 5 berita, apa aja? Ada strike news, hard news, soft news, investigation news, dan opinion news. Baik, iya, pinter. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.